Selamat pagi, Dewan Juri. Apa kabar hari ini? Sudah pasti sehat kan? Perkenalkan, nama saya Nurul Hayu Ramadhani. Kali ini saya akan bertutur yang pastinya seru, teman-teman, yang berjudul Makunrai Kiap Kalu. Teman tahu tidak artinya? Dalam bahasa Indonesia mempunyai arti perempuan berakal. Cerita ini diambil dari kumpulan cerita seri ketiga Pau-Pau Rikadau Sulawesi Selatan yang dikarang oleh Dr. Andes Nurdin Yusuf. Kisah di sebuah desa hiduplah seorang fakir miskin bersama dengan seorang anak gadisnya di tengah-tengah lingkungan orang kaya. Pekerjaannya tiap hari keluar masuk hutan belantara untuk mengambil kayu bakar dan dijual di kota. Hasil jalannya itulah yang dipakai untuk membiayai kehidupannya bersama anaknya. Suatu ketika sang anak bertanya kepada ayahnya, "Ayahku, apakah engkau tidak mempunyai pekerjaan selain mencari kayu bakar?" "Tidak, Nak. Itulah satu-satunya pekerjaan ayah dari dulu hingga sekarang ini. Mulai sejak almarhumah ibu masih hidup sampai engkau dewasa, anakku." "Ayah, bagaimana kalau ayah menghadap raja dan meminta sebidang tanah untuk diolah? Raja kan baik hati, tentu saja berbalas kasihan terhadap ayah dan memberi sebidang tanah untuk diolah menjadi kebun." Atas saran anaknya, berangkatlah si miskin menuju ke istana menghadap sang raja. Kedatangannya disambut baik oleh sang raja. "Hai, si miskin, apa perlumu datang kemari?" "Wahai baginda rajaku, bolehkah hamba meminta sebidang tanah dari tuanku yang hasilnya akan aku bagi jika tuanku berkenan?" Baiklah. Pengawal, bawa si miskin dan tunjukkan padanya lahan yang akan diolah." Setelah memperoleh sebidang tanah dari baginda raja, pulanglah ia ke rumahnya menyampaikan berita gembira ini kepada anaknya. Anaknya sangat senang mendengar berita ini dan menyarankan ayahnya untuk segera pindah ke tempat itu supaya tanah tersebut diolah secepat-cepatnya. Pada suatu hari, ketika si miskin sedang mengolah kebun, tiba-tiba ia menemukan
mengeluarkan sebuah lesung emas dari tanah kebunnya. Lesung itu dibawa pulang ke rumahnya untuk diperlihatkan kepada anaknya. "Anakku, anakku, ayah menemukan ini di kebun Baginda Raja. Saya akan mengantarnya juga sekarang." "Jangan ayah, jangan. Nanti raja menuduh ayah telah menculik dan menjual kalung lesung emas itu." Hari demi hari berganti. Kebun si miskin semakin bertambah luas. Namun ia belum juga menemukan kalung lesung emas itu. Dan pada waktu itu, suasana di desa memburuk. Banyak terjadi perampokan, pencurian, bahkan terjadi pembunuhan. Si miskin semakin resah dibuatnya. Tanpa berpikir panjang dan bertanya kepada anaknya, ia pergi menghadap sang raja untuk menyerahkan lesung emas yang ditemukannya itu. Dan setibanya di istana, "Hamba tuanku, hamba mengantarkan lesung ini kepadamu. Lesung ini saya temukan di kebun Baginda Raja." "Ya, ya. Tapi kemana olunya? Kau telah mengambilnya? Atau jangan-jangan kau telah mendanya?" "Tidak, Baginda, tidak. Saya tidak melakukan hal itu." "Apa? Pengawal, menyerahkan dia." Teman-teman, lesung adalah alat tradisional untuk menumbuk padi. Hingga kabar ini pun tersebar hingga ke telinga anak si miskin. Dia pun menjadi sedih karena ayahnya bertindak tanpa sepengetahuannya, dan tinggallah ia sendiri di gubuk kebunnya. Setiap pagi dan petang, Baginda Raja menyuruh seseorang mengantarkan makanan kepada si miskin ke penjara, dan memerintahkan pengawalnya itu untuk mengintai keluhan-keluhan apa saja yang sering diucapkan oleh si miskin. Si pengantar makanan pun mengatakan bahwa tiada lain diucapkan, hanyalah kata penyesalan. Baginda berpikir bahwa tentulah anak si miskin adalah anak yang pandai. Keesokan harinya, diperintahkan anak si miskin untuk menghadap raja. Tetapi baru saja tiba di depan istana, raja mengatakan, "Kembalilah ke pondokmu. Pulanglah esok dengan syarat kau harus datang tanpa kendaraan, tidak pula berjalan kaki, tidak mengenakan pakaian, namun dia telanjang." Kemudian kembalilah anak si miskin ke pondok. Sesampainya di pondok, ia berpikir keras, teman-teman, untuk memenuhi persyaratan sang raja. Hingga keesokan harinya, ia mengambil seekor kuda, lalu membungkus dirinya dengan
Ia membebaskan ayahnya dari penjara. Setelah menikah, kehidupan mereka semakin terkenal ke seluruh penjuru. Beliau terkenal dengan kebaikan dan keadilan